bikin cacat aja, siram. Masa iya sih nggak sengaja kena mata, gravitasi kan ke bawah bukan ke atas, kecuali lu standing, kata Emon. Let's open the window podcast. Yup. Oke, good. Willy Lazuardi. Yo. Good. What's up, man? Good. Gua fine. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah gue sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah deh. Yo. So gue mau kenalin, ini adalah Willy Lazuardi. Gue Yo. waktu itu satu angkatan Peace. sama dia. Peace banget. Ya. Dia ini anaknya damai, cuman dia bau-bau politik lah, ya. Aktivis lah. Yoi. Doi suka ikut demo-demo gitu. Terus ikut-ikut ngulik-ngulik politik lah pokoknya. Dia demen banget politik. Lu gak demen banget sih anjir? Kenapa gue demen ya? Kenapa ya? Gue juga Kotor nggak aja. tahu. Cuman ya gue rasa ingin tahu gue tentang politik itu ya tinggi, bro. Iya, tinggi banget. Cuman lu denger kan pasti denger lah kalau politik itu emang ya Kejam. kotor. Kotor, kejam. Ya, udah pasti. Lingkaran setan itu udah. Lingkaran Di setan dunia lu udah. politik mah. Kacau. Apa yang membuat lu terdorong gitu buat kayak ikut? Dunia kayak gitu. Hah? Terdorong ya. Ya lu tau lah. Indonesia ini hancur, bro. Indonesia ini udah parah. Kalau bukan generasi muda yang melanjutkan, siapa lagi? Bener. Oh, di sini lu ya Hmm. orang Indonesia butuh yang kayak gini gua rasa. Kalau bukan anak-anak muda nih, buat lu yang masih muda, siapa lagi, bre? Generasi milenial ya kan Iya. harus bisa menjadikan pionir gitu, Bang. Yoi. Ya kan? Yoi. Tapi kecil kemungkinan sih, Bang, kalau misalkan lu terjun ke dunia politik terus lu kayak ya Gimana tuh? bisa mengubah semuanya lebih fine, lebih better, lebih nggak kotor. Nggak mungkin sih, Itu sangat sulit. Asli, itu benar-benar butuh proses bertahun-tahun, bisa mungkin ya puluh tahunan, apa nanti gue punya cucu mungkin itu baru bakalan bisa, mungkin ya, maybe. Ya besar kemungkinan juga itu nggak bakalan bisa keubah karena memang itu udah lingkaran setan. Susah kalau udah Susah. setan. Hukum, aduh. Apa hukum di Indonesia Enggak, itu ya politik kan ah, ya masih ada akar dari hukum kan. Iya, Hukum tuh benar. masih dasarnya politik gitu kan. hmm, Lu tahu sendiri kan, jangan yang kemana-mana deh, jangan ngeluas melebar kemana-mana. Dasarnya dulu deh hukum kayak. Lu tahu sendiri chaosnya hukum di Indonesia, cumpang-campingnya hukum di Indonesia tuh kayak gimana? asli hukum di Indonesia itu sangat parah banget ya. Tumpul ke atas, tajam ke Tajam. bawah. That's right. Lu tahu kan maling-maling kecil kayak gimana? Ah, Sering banget dihakimin kan sama orang-orang, apalagi kayak maling HP, maling jemuran yang sering kita temuin di sekitar ya. iya. Eksekusi di tempat Nah, langsung main ngemop aja kan. Kenapa dia nggak ditindaklanjutin ke pihak yang berwajib, biar pihak yang berwajib lah yang menyelesaikan, atau lebih mudahnya bermusyawarah secara kekeluargaan dulu. Kalau memang kekeluargaan dia tidak bisa, ya sudah karena hukum. Oh, kalau itu kan dasarnya berarti emosional manusia, Bang. Nah. Emosional manusia pada saat kejadian dia kesel, ya dia mau udah baku hantam Iya. aja lah. Nah, Lain halnya dengan itu koruptor. kenapa? Gimana, Bang? Ya iya, tumpul ke atas kan yang tadi gue bilang. Iya. Kenapa maling-maling yang di sana malah enak? Perbandingannya ya, maling uang rakyat sama maling kecil lah. Maling-maling barang lah. Nah, maling Curanmor. Nah, itu lu lihat perbandingannya dari segi sel. Sel mereka itu di dalamnya ada AC, cuy. Petinggi. Nah, pejabat-pejabat itu ada AC-nya, cuy. Kasurnya tebel, bro. Ada TV, ada PS4. Gila lu. Tadi lu ini lu tahu dari mana anjir? Lu tahu dari mana anjir? Ya, gue. Oh iya gue ajarin lah, gue ajarin. Beberapa artikel gue baca juga ada yang kayak gitu. Udah bukan hal yang apa ya, bukan rahasia umum. Itu juga udah dipublikasi kok. Banyak berita-berita yang beredar, banyak juga yang liputan-liputan lain yang udah meliput ke situ. Banyak. Bukan cuman gua ya doang yang tahu. Dan lu lihat lagi ke sisi sebelah, curanmor. Ya elah, bisa dibilang
4 kali 4 itu isinya berapa orang? Bisa 15 orang. Parah. Ada yang tidurnya berdiri, Ada yang tidurnya jongkok. jongkok Dan duduk. lebih kejam lagi nih ya. Di dalam sel itu lu bakalan masuk sama kasus-kasus yang lain, pembunuhan, Penganiayaan juga sih, Bang. penganiayaan, semuanya segala macem ya. Yang bermaksud ke tindak pidana itu masuknya ke dalam situ semua, termasuk narkoba. Masuknya ke situ semua. Masuk ke situ nih. Kalau kasus lu sepele kayak maling motor ya Lu aman lah. habis. Aman. Habis Lu loh. habis digebukin di sono. Gila. Habis. Gila. Yang aman apa? Lu matiin orang satu kampung. Itu lo aman. Satu penjara juga lu kagak bakalan diusik. Kagak berani orang. Contoh John Kay. Iya. Ya kan? John Kay. John Kay. John Kay di sono dari apa dia? Ya kan? Sekarang aja dia udah tobat. Dulu Gila. kepala John Kay. penjara bro. Lu lihat di sono Nusa Kambangan itu udah bangsat-bangsat Cuma isinya. dia kan yang selamat kan? Ya, apanya? Yang kabur dari Nusa Kambangan. Dia bukan kabur. John Kay itu yang memang Bukannya preman dia. tobat, bre. Oh, gua kira dia tuh rumornya tuh dia kabur sama beberapa Enggak. Dia narapidana dia yang Dia tuh lewatin John hutan. Kay yang setahu gue ya, John Kay itu ya emang penjahat yang udah tobat. Iya, penjahat tobat. Yang tobat di situ. Oh. Kalau menurut gue ya dia Wah, sampai anjir temen gue bangsat kalau ngasih informasi anjing. iya John Kay itu kan wah gila lu, pembunuh berdarah dingin. Yang orangnya gendut hitam itu kan, Bang? Iya, Heeh. tinggi gede, John Kay itu. Iya. Lu kalau ketemu dia juga gemeter badan lu, gue jadi Cimeng gua. takut. Wah, asli gue kalau ketemu sama dia mah punten Iya. mau kopi apa? Ya kan mendingan kayak gitu aja dah, cari aman aja. Oke, siap. Hmm. Next, back to topic nih, Bang. Ya. Bahas tadi kita masalah hukum. Hmm. Belakangan ini baru aja terjadi tentang tindak pidana masalah tahun 2017, 11 April kalau salah, Bang, masalah Ya. Novel Baswedan. Itu kan menurut Baswedan sendiri kejadian itu sangat merupakan ya, Bang. Merupakan kejahatan yang memang itu tingkat tinggi. Dengan Ya. menyiram air keras ke mata dan hanya dihukum 1 1 tahun. Ya, 1 tahun 1 penjara. tahun. Hanya karena dia udah mengabdi di Di Polri itu 10 10 tahun. Ya, kalau menurut gue itu tidak sebanding. Oke. Mulai panas nih gua rasa. Ya sebandingnya gimana? Kenapa tidak sebanding? Harusnya itu hukum di Indonesia itu merata. Oke. Mau dia yang apa sih namanya, yang dari polisi, yang dari Iya, tentara, semacamnya itu harusnya rata. Ibaratnya lu salah, Bang. Nah, lu salah, ya lu harus masuk penjara. Hmm. Kalau memang lu terbukti bersalah dan itu ada buktinya, dan kalau memang di situ lu nggak ada pembelaan sama sekali, ya lu harus menjalani hukuman yang tersebut. Iya, tadi Bang, sorry Bang. Ini dia masalahnya Rudi sama satu lagi gue lupa pokoknya. Rahmat Kadir sama Rudi Kubis kalau salah. Dua oknum itu bilang ini dia nggak sengaja ke muka. Maksudnya anjir, gue nggak paham lagi kenapa bisa nggak sengaja. Ya gue sih nggak tahu ya, Bren. Aduh deh, lu mungkin yang nonton ini udah ngeliat bacotannya si Emon kali ya. Ya, yang dia bilang ya mana ada orang bangun subuh cuman buat ngelempar kayak gitu kan. Iya. Ya bangun subuh itu cobaan yang sangat sulit. Itu setan-setan dajal tuh yang paling bahaya itu yang. Bener banget. Asli gue waktu itu gue pengen sholat subuh juga. Waduh, beratnya minta ampun. Asli walaupun gue udah tidur dari jam 8 malam. Iya, itu berarti kan kejahatan yang direncanakan, ya kan? Dia bilang dia nggak sengaja ngenain muka. Nggak sengaja. Ya apa ya? Mungkin ya. Kalau kita buang seboran air got atau air cucian bekas kita nyuci baju, terus kena orang lewat, itu mungkin nggak sengaja. Ya. Tapi kalau dengan kayak gitu, apalagi sampai kena mata, itu mah bukan nggak sengaja. Itu memang sudah direncanakan. Dan kalau memang itu bisa dibela secara dia bilang tadi sama jaksa hakim, dia bilang dia nggak sengaja. Kemarin aja gue nyiram mantan gue lewat sama doi yang baru, gue siram pakai air keras. Gila. Ya kan? Gila. Buat lu mantannya hati-hati. Bilang, kalau pulang sholat subuh hati-hati. Kalau pulang sholat subuh hati-hati. Dilempar air. Iya, gue bilang aja
nggak sengaja pak. Nggak sengaja pak. Ya, Emang iya. dia siapa kamu? Mantan pak. Iya nggak sengaja. Iya. 1 tahun doang lu, 1 tahun di dalam. Ya elah, gue cuma numpang makan, tidur, berak, Selesai. Lebaran Lebaran dapat satu tahun doang lu. 1 tahun itu gue kayaknya udah bisa hatam berapa kali itu gue Al-Quran ya kalau di dalam tanpa ada gangguan dari luar ya. Oke, good. Iya. Ya yang gue permasalahin gini Ah. bang. Banyaknya orang-orang jujur di lingkaran politik ini yang emang jadi suka terjerat gitu bang. Ibaratnya gini, kalau lu jujur, lu tuh nggak bisa aman di politik bang. Yang tadi gue bilang bre, politik itu lingkaran setan. Politik itu kejam. Oke. Kalau lu jujur, lu orang baik, jangan masuk politik dah. Terjerat lu pasti. Iya, jangan. Kalau gue bilang kalau lu orang baik mendingan lu jadi pengusaha aja. Pengusaha aja kita main sikut-sikutan. Iya. Ya, Kecilnya iya. aja pengusaha ya. Iya. Lagi lu masuk ke lingkaran setan. Nah, jangan dah kalau lu orang baik mendingan buat lu perempuan kalau lu orang baik japri gue. PC. Komen aja di bawah terba. Anjir nih. Ini jangan kayak temen gue lu. Aduh. Ya gimana ya? Ya jangan dah. Kalau lu orang baik lu masuk ke situ jangan. Lu sama aja numbalin diri lu sendiri. Mendingan lu udah aja duduk di rumah, lu buka laptop, lu nonton YouTube, apa nonton keke yang lagi top trending ya kan? Gak, males udah gak trending nih. Tapi gini bang. Nah, Berarti kan secara logika nih, kan politik kotor. kotor banget asli. Lu udah tahu orang jujur itu pasti bakal terjerat kalau masuk sana juga. Berarti lu tuh termasuk orang yang mana? Yang jujur atau emang lu gak jujur atau ini sorry bang ya? Atau emang lu cuman sekedar kayak balance normal kayak lu hanya pengen tahu? Ya gue sih Penyidik lah ibaratnya. ya gue cuman jadi orang normal aja sih. Gue nggak mau yang kotor-kotor banget, gue juga nggak mau bersih-bersih banget. Gue juga bukan orang yang munafik. Good. Gue suka. Ya gue Gak hidup ya. ya gue gimana ya, gue cuman mau tahu dunia politik ya kayak gitu. Ya udah, gue Iya. cuman ya sekilas aja lah. Gue nggak mau masuk terlalu dalam. Toh kalau gue masuk terlalu dalam, gue makan duit rakyat, ntar gue dicumpain sama rakyat, perut gue buncit. Iyalah. Gue kagak mau, terus Lu- celana gue kagak muat. Enak di dunia doang lu. Ya, Bener iya. dah, iya dah. Lu buat koruptor tuh. Enak Apalagi di yang dunia gue doang. tahu juga nih ya, koruptor itu kan sampai bisa umrohin orang, sampai bisa ngehajiin dirinya dia sendiri, Nah, ngehajiin itu. orang tua. Itu hukumnya apa bre? Sama karena gini gue pernah baca artikel agama kalau misalkan kita amal pakai uang haram itu sama aja nggak ada value buat kita. Nah, Kayak ya kan? sia-sia. Nggak ada, ya udah, nggak ada, lu tetap flat datar gitu. Nggak ada amal naik, Iya, dosa berarti kan, naik, nggak ada flat. ya, datar. berarti kan sama aja bohong dong. Sama mendingan- aja bohong. Cuman ya pansos bisa bilang. Ya, mungkin dia bisa pamer. Tapi ini antara koruptor dan Novel Hmm. Baswedan, kalau menurut gua sinkron bang, karena Sinkron. Novel Baswedan ini kan adalah penyidik KPK. Penyidik KPK. Ah, Ketua penyidik. ya ketua penyidik. Ibaratnya banyak kasus banyak banget kasus yang dia udah selesain. Ya kayak wah illegal logging, SDA yang banyak hilang nggak tahu kemana, dimakan sama koruptor segala macem lah pokoknya. Mungkin nggak ada dalang yang dendam karena si Baswedan ini suka. Sudah pasti. Yang tadi gue bilang, politik itu kejam, lingkaran setan. Itu udah pasti karena mungkin bisa jadi dari temennya sendiri yang kagak senang sama dia, main sikut-sikutan. Bisa jadi yang dari kasus-kasus terdahulunya dia yang merasa dirugikan sama dia, Oke. sama beliau, sehingga mempunyai rencana jahat macam tuh. Bisa jadi juga orang yang saat ini dia selidiki. Nah, bisa jadi karena mungkin orang itu sudah membaca bahwa dia akan diselidiki dan menyuruh orang untuk membunuh. Kalau yang gue baca itu bukan cuman siraman air keras biasa ya, itu bukan cuman bikin cacat, tapi ya yang gue baca dari kacamata gue dan menurut gue pribadi, Ya. besar kemungkinan itu untuk membunuh pasti ada. Karena memang udah kegap mungkin ya. Apa dia cuman ya udah bikin cacat aja, siram. Masa iya sih nggak sengaja kena mata, gravitasi kan ke bawah bukan ke atas. Kecuali lu standing, kata Emon. Kata Emon. Emon, iya. Ya, Tapi sorry gini nih, bang,
Rahmat Kadir sama Rudi Bugis itu bilang, dua pelaku penyiraman ini bilang kalau dia itu emang gunain air aki sebagai untuk objek siramnya. Nih sorry nih bang ya, gua itu pernah di bengkel. Air aki kalau kena kulit paling gatel. Iya, itu Paling gatel. dia juga bilang gitu bang. Dia bilang kayak niatnya dia itu awal emang pengen bikin gatel-gatel doang, tapi balik lagi nggak sengaja ngenain muka. I don't know about this. Kalau menurut gua nggak masuk akal. Ya iya, lu lihat dong, itu udah cacat. Coba aja lu beli air keras. Gua pernah waktu itu beli soda api ya, untuk apa sih namanya bersihin mesin. Waktu di bengkel gua, itu kena tangan gua aja perihnya bukan main. Gue juga pernah bersihin kolam renang sama rekan kerja gua dulu, itu bener-bener perih. Kan gue pernah kena luka juga di daerah jempol. Ya tergores dikit lah sama pisau waktu itu. Itu kena air kerasnya aja, perihnya bukan main. Anjir. Itu gimana mata? Itu baru tangan loh, gimana mata? Paham. Kan ini terencana. Nah itu dia. Terencana dengan alasan karena Gak sengaja. Nah tapi gini bang, dua oknum ini bilang alasan kenapa dia melakukan hal ini adalah dia itu pengen balas dendam. Ibaratnya jadi Baswedan ini kan emang orang yang besar di Polri ya, besar karena Polri, dan dia waktu itu ditugaskan untuk menyidiki suatu masalah lah di KPK, jadi penyidik KPK gitu. Setelah itu dia keluar dari Bayangkara. Nah, dua oknum ini membesar sama dia bang, besar sama dia dulu. Nah, mungkin karena dua orang ini merasa kayak wah ini udah nggak tahu diri nih si Baswedan, makanya dia ada tindakan kayak gitu. Gue baca di artikel itu adalah alasan kenapa Rahmat Kadir dan Rudi Bugis itu melakukan hal itu bang. Seharusnya kalau lu rekan, lu temen gitu ya, yang ngedukung lah. Ngapain lu ngancurin hidup orang itu. gitu? Nah, itu juga bisa jadi yang merasa dirugikan ini karena tahu itu orang dekatnya Novel Baswedan, yang udah tahu itu rumahnya di mana, biasa kesehariannya gimana. Iya. Besar kemungkinan itu disuruh. Oke, good. Itu udah berencana. Good. Gini bang. Gini gue jelasin lagi. Planning yang jelas. Oke, jadi Novel Baswedan punya informan. Ya, informan itu memberikan informasi. Gue baca di artikelnya Tribun News tuh sama beberapa yang lainnya. Informasi ini didapat Novel Baswedan ada sangkut paut dari petinggi di Polri. Bisa dibilang ya Jenderal Polri-nya lah. Ada sangkut paut sama hal ini. Gue nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu apa benar atau bukan. Kalau bukan, gue sendiri yang observe. So menurut tuh? Kalau menurut gue ya kemungkinan ada. Kemungkinan. Kalau menurut gue. Iya. Tapi nggak tahu lah orang lain. Gue juga takut bre. Mau bahasnya juga. Jenderal. Hati-hati. Iya. Takut keciduk. Iya sih benar. Gue ngomongin ini aja sebenarnya ngeri sedap. Oke, siap. Gue takut disiram, ntar kan gue pulang dari sini gue disiram sama orang kan agak lucu. Ya kan? Taruh disiram apa lu? Ya barangkali kan. Tejus kali ya. Kalau tejus mah gue minum ditadangin ya. Iya. Gue mandi lagi juga gak ngapa. Iya. Ya kalau disiram air keras, ya kalau cacat gue kagak bisa pamer tar sama mantan gua. Iya. Aduh, ini gawat nih, gua rasa nih mantan mulu anjir. Lu dendam apa sih sama mantan? Ya, udah lu bawa juga jalur hukum aja lah, lu disakitin. Kalau disakitin mah aduh. Udah sering. Udahlah, gua males juga ngebahasnya kan. Ya udah ya udah. Masalah tanggung jawab lagi gua disindir-sindirnya. Iya, udah lu bangsat. Udah hukum pokoknya hukum. Di Indonesia ini sangat menyedihkan, compang-camping hukumnya. Parah. Because apa ya menjadi penyebabnya ya, kayak petinggi itu kalau menurut gua kayak jaksa hukum ya, orang-orang yang berpengaruh dalam hukum itu menurut gua sangat-sangat tidak jujur. Ya mau sampai kapan juga bakalan kayak gitu terus. Mau jaksanya orangnya siapa kek, udah diganti berapa kali juga, kalau emang orangnya kagak jujur ya kagak bakalan maju. Indonesia hukumnya mau kayak gini terus juga nggak bakalan maju.
bakalan majunya. Mm. Udah parah, hukum di Indonesia itu udah sangat-sangat chaos, udah parah abis, udah gimana ya? Ya, Lu bisa nilai sendiri lah. Lu tau gak sih kejadian yang nenek-nenek itu, yang nenek-nenek nyaling iya. kayu jati? Uh-uh. Bu nenek Anisha apa pokoknya inisialnya A di depannya, Iya. gue lupa sorry. Itu dia dihukum 1 tahun penjara, 1 tahun penjara mengambil ranting kan, mengambil kayu jati. Tapi si nenek ini bilang emang itu kayu jati dia dari dulu, dari peninggalan suaminya mantan almarhum suaminya gitu. Tapi mungkin ya dia cuman buktinya nggak kuat kali ya, gue nggak tahu. Dia sampai sumpah loh, sorry dia sampai sumpah. Meskipun sumpah itu nggak bisa jadi standar untuk bisa. Ya kalau menurut gua jaksa penuntut umum itu harusnya lebih tahu ya. Lawyersnya itu harusnya lebih paham. Yeah. Dan apa sih, hakim itu, jaksa hakim harusnya dia itu lebih paham lah sama keadaan si nenek ini, gitu loh. Pasti dia melakukan kalau ini. Kalau memang itu tindakannya sangat berlebihan, ya harus ditindaklanjuti. Tapi kalau memang itu ya cuman ya kayu bre, itu mungkin dia buat masak ya kan ya. Masa ya lu gak ada toleransinya? Itu nenek-nenek lu mau malu kayak gitu ya kan, kayak gitu loh kasarnya kan ya. Ya kenapa nggak diselesaikan dengan secara keluarga? Walaupun ada jaksa hakim apa jaksa penuntut umum, itu yang gue jadi. Lu nyari duit jangan kayak gitu bre. Kasian lu nenek-nenek lu. Gimana mak lu ntar digituin? Duh, nggak ngebayang sih gue. Ya iya. Gila, kayak gimana ya? Gue nggak tahu itu orang mana sih. Gue nggak tahu itu orang agama apa, suku apa, ras apa. Cuman kalau itu saudara kalian, teman kalian atau apapun, jangan kayak gitu lah, please. Kalah itu bukan berarti kalah. Itu. Kalau memang dia secara kebutuhannya ya udah kasih aja. Rezeki, jodoh, maut itu udah ada yang ngatur, gimana kita ngejemputnya aja. Iya. Ya ini konsepnya ya itu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Kita itu, gue sih nggak ngerti ya. Ya kalau mungkin apa hakimnya punya maksud tersendiri, dia dituntut atau diketok palu hukuman 1 tahun penjara itu untuk mengasuh si nenek itu, atau ada maksud yang lain kan kita nggak tahu ya. Apa mungkin maksudnya ke situ? Ya kalau maksudnya ke situ ya kenapa harus ke situ? Kenapa nggak dia yang angkat aja, dia yang asuh nenek itu untuk tinggal di rumahnya, atau dia yang bakalan ngasih bantuan sosial. Iya. Ya banyak kok. Nah, untuk bantuan sosial ya, kenapa sih untuk gojek gitu yang nggak ada motor, yang motornya hilang, itu solidaritasnya tuh tinggi banget ya, langsung selesai dibeliin motor baru. Lu lihat berapa ratus jiwa orang Indonesia yang kesulitan dari segi materi, banyak bang, makan, primer sekunder semuanya kan banyak kan, primer sekunder. Apalagi banyak anak-anak yang putus sekolah, itu banyak banget. Gimana Indonesia mau maju kalau anak-anaknya pada kayak gitu? Anak-anak mudanya, generasi selanjutnya itu kayak gitu. Kayak gitu gimana nih? Kayak gitunya maksudnya tuh kurang perhatian dalam hal materi untuk dia makan, untuk pendidikannya juga kurang kan. Termasuk di daerah Depok ya. Di daerah Depok itu tingkat pengangguran itu sangat tinggi. Pertama pengangguran, yang kedua orang yang untuk berkemauan untuk belajar itu sangat rendah. Rendah banget. Jangan jauh-jauh, teman-teman kita aja mungkin teman-teman kalian itu banyak yang nggak mau sekolah. Kenapa sih? Coba tulis di komentar bawah ya. Kenapa sih teman-teman kalian itu nggak mau sekolah, atau kalian yang menontonnya itu nggak mau sekolah? Lu tahu lagu ini ya? Zona nyaman. Ya. Sembilu. Ya. Masalah zona nyaman ya.
ya gue juga nyaman dengan kayak gini. Tapi emang apakah lu kagak mau bergerak maju? Itu ya kalau generasi milenialnya aja kayak gini, gimana Indonesia mau maju? Bener nggak? Bener kan? Benar. Ada berkaitan kan? Ya udah. Oke, good. Jawabannya cukup menarik sih. Baik, itu topik nih bang. Ya. Hukum lagi, kita nggak usah memutamakan hukum nih. Hukum menurut abang sendiri nih. Menurut abang sendiri, apa yang salah di hukum Indonesia? Apa yang salah? Sistem. Sistem. Kenapa dia itu tumpul ke atas tajam ke bawah? Oke, berarti kenapa nggak disamaratakan? Oke. Kita itu negara Pancasila loh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenapa nggak menyeluruh? Kenapa berat sebelah? Itu. Kenapa? Why? Itu jadi penyebabnya. Jadi emang ibaratnya petinggi penguasa tuh ya, ini wilayah gue lah, circle gue, gitu. Gue ngerasa gue lebih tinggi, ya nyawa hidup lu di gue. Lu hidup bergantung sama gue yang ngatur, ibaratnya kalau petinggi ya bang ya. Nah, sekarang begini, kalau petinggi mikirnya kayak gitu, ya udah, rakyat Indonesia semuanya nggak usah bayar pajak. Wah, hancur bang. Gimana? Hancur. Ya gimana ya bang, pajak tuh banyak, penghasilan Indonesia tuh hampir besarnya dari pajak. Ya kan? Ya udah nggak usah ada yang bayar pajak, ya udah biar mereka keteteran nyari duit. Oke. Gimana? Kalau dibalikin kayak gitu, nggak mau kan? Polisi aja ketar-ketir kalau kita kagak bayar pajak. Kayak contoh ya penilangan. Gue sebenarnya nggak suka itu sama penilangan nggak jelas ya. Ya kecuali memang sudah prosedurnya ada gitu, kayak naruh plang, ada pemeriksaan dari jarak berapa meter, kan itu memang sudah ada prosedurnya kayak gitu. Gue tuh nggak suka yang tiba-tiba main berhentiin terus nilang, kasih surat dan minta duit tembakan berupa jelas, uang 200.000 ataupun yang lain. Itu gue nggak suka. Itu yang membuat kenapa oknum polisi itu selalu buruk di mata masyarakat. Itu menurut gue. Itu menurut gue yang jadiin hukum itu buruk gue. Hukum di Indonesia itu bisa dibeli. Bisa bang, bisa. Iya kan? Itulah bang. Hukuman itu bisa dibeli di Indonesia. Bisa. Asal lu ada duit, everything is fine bro. Coba. Come on please. Kita masukin lagi ya. Masa iya sih cuman karena dia 10 tahun mengabdi kepada Polri, dia itu diringankan. Apa nggak ada penyogokan dana, suntikan dana untuk ke polisi? Bener nggak? Maybe. Apa berupa sogokan, ya udah nih gue kasih duit nih, lu ringanin aja nih hukuman gue. Ya jadi 1 tahun kek apa berapa tahun kek. Ini kasus lama loh. Udah berapa? 2 tahun setengah yang lalu kan? 2,5 tahun yang lalu. Baru keungkap sekarang. Kemarin kemana bre? Lu tidur. Polisi lu tidur. Sorry. Maaf. Punten. Gitu bang. Punten. Maaf. Ya maksud gua, kemarin lu kemana? Iya. Kenapa baru tangkap sekarang? Bang, positive thinking mungkin emang lagi banyak masalah kali ya. Ya. Kalau banyak masalah juga, gue juga banyak masalah. Tolong kelarin dong masalah gue. Gila lu, masalah hidup gue banyak banget. Gak bisa lu kelarin doang. Iya. Ya sekarang gitu ya, kalau nanya masalah, kalau bicara tentang masalah, banyak loh yang punya masalah. Iya. Masalah, maksud gua masalah di circle hukum gitu bang. Ya dari circle hukum ya, polisi tuh banyak. Yes. Berapa ratus ribu polisi? Banyak bang. Ya kan? Banyak. Cuman kan penyidiknya yang bisa masuk ke ranah kayak gitu kan, yang bisa nangkep ke ranah polisi kan polisi militer kayak semacam itu kan. Kenapa nggak bergerak? Kenapa baru sekarang bergerak? Karena ada backingan. Nah. Yup.